Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah kembali memberikan kita kesempatan untuk kembali beraktivitas, untuk kembali beramal saleh, di antaranya melanjutkan kajian kita di kitab Bustanul Wa'idhin lil Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah membahas beberapa hal tentang isti'adzah, bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi sangat mendetailkan makna dari isti'adzah atau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baik, kita masuk ke subtema baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, khisalul khair. Khisalul khair anil Imam Ali. Ruya an Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya, wa radhiyallahu an, annahu qala, beliau berkata, man jama'a sitta khisalin lam yada' lil jannati matlaban wal 'anil nari mahraban. Ini tentang kebaikan-kebaikan versi Imam Ali, apa saja? Versi sahabat mulia Ali radhiyallahu an. Pertama, kalau kata beliau, jika seseorang mengumpulkan 4 hal ini dalam dirinya, maka dia akan didekatkan kepada surga dan dijauhkan dari neraka. Baik, yang pertama, awaluha man 'arafallaha fa'ata'ahu. Yang pertama, barang siapa yang mengenal Allah, maka ia akan mentaatinya, kemudian mentaatinya. Karena yang mengenal Allah pasti tahu apa batasannya, apa perintahnya, apa larangannya. Maka jika seorang telah mengenal Allah, selanjutnya adalah taat kepada semua aturan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia. Ya. Karena kita tahu Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur, yang menciptakan, maka tugas seorang hamba adalah taat. Baik, yang kedua, watsaniyah man 'arafa syaitana fa'asahu. Yang kedua, yang tahu setan, siapa sesungguhnya setan itu, pasti dia akan bermaksiat kepada setan, artinya tidak taat. Artinya seseorang jika tahu siapa itu syaitan itu sebagai musuh, syaitan itu sebagai musuh yang nyata dan Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran, maka selanjutnya dia akan, kalau dia tahu setan, pasti artinya dia tahu cara bermaksud kepada setan. Artinya dia tidak taat. Setan membisikkan ini dan itu, dia tidak mau. Setan membujuk ini dan itu, dia tidak berdengar. Setan mengatakan ini dan itu, dia tidak taat, gitu ya. Baik, watsalitsatu man 'arafal haqq fa'atba'ahu. Yang ketiga, jalan kebaikan itu menurut sahabat mulia Ali radhiyallahu anhu, man 'arafal haqqa fa'atba'ahu. Orang yang tahu jalan kebenaran kemudian mengikuti jalan tersebut, bukan meninggalkan atau mengkritisi atau mengabaikan. Karena banyak orang yang tahu kebenaran tapi malah tidak mau tahu tentang kebenaran tersebut, dalam artian tidak melakukannya, tidak mengikutinya. Ya, dan itu banyak. Maka
yang mengetahui kebenaran, maka sudah semestinya dia mengikuti jalan kebenaran tersebut. Yang keempat, warabi'atu man 'arafal batila fajtanabahu. Sebaliknya, orang yang tahu kebatilan, lawan dari yang hak, kebenaran, maka dia menjauhinya. Oh, ini tempat ini batil, ini sesuatu yang batil, jangan dilakukan, ini yang dilarang, ini kebatilan, ini lawan dari hak, maka jangan dilakukan. Jauhkan diri kita dari hal-hal tersebut. Gitu ya. Wal khamisatu man 'arafa ad-dunya fa'arada 'anha. Yang kelima, barang siapa yang tahu dunia, kenal dunia, pasti dia akan berpaling darinya. Ya, dia tahu. Orang-orang yang tahu dunia, bagaimana hakikatnya dunia, pasti dia tidak akan mengejar mati-matian. Bahkan dalam Al-Quran, kita diminta oleh Allah untuk urusan dunia ya, agar tidak lupa. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah, raihlah, gapailah, kata Allah, fima ataqallahu ad-daral akhirah, dari apa-apa yang ada urusannya tentang perbekalan kita menuju kampung akhirat. Tapi ya, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupa bagianmu dari dunia. Allah cuma bilang untuk urusan dunia jangan lupa ada dunia. Bukan kejarlah dunia, habis-habisanlah untuk dunia. Ya, maksimalkanlah apa segala macam, mati-matian, tidak. Allah cuma bilang untuk dunia wala tansa. Jangan lupa kamu masih tinggal di dunia. Artinya yang tahu hakikat dunia, dia akan berpaling dari dunia. Bukan berarti berpaling itu secara totalitas meninggalkan dunia, tidak, tapi menjadikan dunia bukan fokus utamanya dalam menggapai atau dalam mengarungi kehidupannya di atas muka bumi ini. Ya, karena dia tahu hakikat dunia itu fana, hakikat dunia itu akan hilang, dunia itu tempatnya kesedihan, dunia itu tempatnya banyak ujian dan lain sebagainya. Orang yang tahu persis hakikat dunia, dia tidak akan berlama-lama di sini. Bahkan kalau menurut Ibnu Jauzi, fa'arada anha, dia berpaling darinya. Ini kata Ali radhiyallahu anhu. Baik, yang keenam, wasadisatu man 'arafal jannah fatalabaha. Yang keenam, yang tahu surga itu seperti apa, pasti dicari. Pasti diusahakan. Pasti diperjuangkan. Pasti mati-matian agar supaya saya masuk surga. Nah, teman-teman rahmati Allah, surga sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Jalan-jalannya juga pun sudah ditunjukkan, sudah diberitahu dari Allah kepada kita semua lewat lisan Rasulnya. Tinggal kita meraihnya seperti apa, mengusahakannya seperti apa. Ya, ada orang yang berharap surga tapi nggak ngapa-ngapain, ya mustahil. Surga itu kata Nabi SAW tuh barang dagangan Allah yang mahal. Sehingga kita mau beli surga itu dengan apa? Dengan 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 darah kita kah? Dengan keimanan kita kah? Dengan harta kita kah? Gitu ya. Dengan apa kita mau membeli barang jualan Allah yang mahal itu? Ya. Dan kita harus mengambil surga dan membeli surga dari Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang bilang, sesungguhnya orang-orang beriman itu membeli dari Allah surga dengan jihad, dengan infak dan lain sebagainya. Baik, Allah ibadallah ijtahidu fi ta'atir rahmanir rahim wajtanibu kaidasy syaitonir rajim. Maka demi Allah, wahai hamba Allah, bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ketaatan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Rahman dan Zat yang Maha Rahim. Wajtanibu kaidasy syaitonir rajim, dan jauhkanlah dari kalian tipu daya syaitan yang terkutuk. Baik. Subtema selanjutnya, man ra'a iblis minas sahabati was salihin. Ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata,
Ra'aitu iblis al-la'ina fil manami mankusan fafahimtu an aqra'ahu bil 'asa. Faqala li ya Aba Sa'id ama 'alimta anni la akhafu min al-'asa. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, suatu kali aku bermimpi, dalam mimpiku aku melihat jin atau iblis yang terlaknat mankusan. Posisinya mankus. Mankus itu bisa artikan terbalik ya, terjatuh. Fahamamtu an aqra'ahu bil 'asa. Aku ingin mukul dia dengan tongkat. Kemudian dia bilang kepadaku, iblis tadi bilang, "Wahai Abu Sa'id, ama alimta anni la akhafu minal 'asa wala minal aslihah?" Wahai Abu Sa'id Al-Khudri, tidakkah kamu tahu bahwa aku tidak takut dengan pentungan, dengan tongkat, dengan pemukul, saya nggak takut. Juga saya nggak takut dengan persenjataan yang lengkap itu. Ya, qala faqultu lahu. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada iblis, bertanya, kemudian apa yang kamu takut, wahai yang terlaknat, ya mal'un, faman ladzi takhafuhu, wahai mal'un, wahai makhluk yang terlaknat, lantas apa yang membuatmu takut? Ya, lantas apa yang membuatmu takut? Qala akhafu min syai'aini. Aku takut dua hal, kata iblis. Ahaduhuma isti'adatul musta'idhin. Aku takut dua hal. Pertama, isti'adzahnya orang yang meminta perlindungan kepada Allah dari godaan iblis, dari godaan setan dan jin. Dan yang kedua, wathani syu'a'u ma'rifatis sadiqin. Juga aku takut tersebar luasnya ilmu orang-orang yang jujur, ma'rifatis sadiqin. A'udzu billahi mimman la yashfiq ala nafsih. A'udzu billahi mimman la yabki ala ramsih. A'udzu billahi mimman la yaqdum liyaumihi min amsih. Ini doa Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Aku berlindung kepada Allah dari kesusahan diri, ya, dan lain sebagainya. Jadi ternyata teman-teman, yang ditakuti oleh iblis itu kita berbanyak isti'adzah. Ya, kalau ketemu setan, jin, iblis itu kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, kalau ketemu pocong gimana? Saya pukul? Jangan. Dia nggak takut sama pentungan kita. Ketemu kuntilanak, ketemu setan atau apalah gitu. Kita baca apa? Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan mukul, bukan apa, tidak. Ini pernyataan nenek moyang, yaitu iblis. Ya, dia takut kalau kita beristi'adzah, meminta pertolongan dari Allah, dan dia takut kalau kita kalau kita mempelajari ilmu, tadi kan ma'rifatus shadiqin, ya. Ya, baik. Hukiya 'anil Junaid rahmatullahi alaih annahu qala ra'aitu iblisa fil manam uryanan yatala'abu bin nas. Suatu kali dalam tidurku aku bermimpi melihat iblis telanjang sedang main sama manusia. Faqultu, kemudian aku berkata, ama tastahi minan nas, hei iblis, kamu enggak malu sama manusia? Faqala al-mal'un, kemudian iblis yang terlaknat mengatakan, ya billahi alaik, haula'i indakan nas. Kata iblis, "Lah, mereka emang manusia ya menurut kalian?" Gitu ya, kira-kira keheranan. Iblis sambil bertanya sambil dengan nada keheranan gitu. "Lau kanu minan nas ma tala'abtu bihim kama yatala'abu sibyanu bil qura." Kalau mereka manusia, aku tidak akan main sama mereka sebagaimana anak kecil bermain dengan bola, kata iblis tuh. Faqultu lahu, wahai iblis, oke, kalau gitu siapa menurutmu manusia itu siapa? Ya mal'un wa manin nas. Qala, iblis menjawab, thalathatu nafarin bi masjid Syairazi kada sumyal masjid. Model tiga orang yang ada di Masjid Asy-Syairazi. Disebut, iblis nyebut masjidnya. Amradu kabadi, mereka membuat hatiku sakit, kata iblis ya. Saya sakit hati juga nih iblis nih. Wa anhalu jismi, dia yang membuat tulangku, badanku remuk. Dia yang tiga orang ini, gara-gara tiga orang ini. Kullama hamamtu bihim asyaru ilallahi ta'ala fa akada an ahtariq.
Setiap kali aku ingin menggoda mereka, mereka bersegera menuju Allah. Mereka bermusyawarah kepada Allah dan hal itu hampir membuatku terbakar. Qala Al-Junaid, kemudian Al-Junaid yang tadi bermimpi dengan ketemu iblis, fantabahtu wa qad baqiya min al-laili baqiyatun. فخرجت إلى المسجد الذي ذكر الملعون فدخلته فإذا بثلاثة نفر قعود رؤوسهم في مرقعاتهم فقال لي أحدهم يا أبا القاسم أنت كلما قيل لك شيئا تقبله يا أخي اعلم أن من تعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد ثبت عن الدين القويم وذلك أن الله سبحانه أخبر عن إبليس اللعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Singkat cerita, Junaid tadi yang bermimpi tadi, dia terbangun setelah mimpi ketemu iblis tadi itu. Masih ada sisa, itu sudah setengah malam tuh, mungkin sepertiga malam pertama gitu ya. Akhirnya si iblis ini, si Junaid ini lari langsung menuju masjid tersebut. Bener, di situ ada 3 orang lagi duduk ya. Ya, kemudian apa namanya? Lagi duduk, kemudian orang tadi bilang, salah satu mereka bilang, "Wahai Abul Qasim," maksudnya Junaid. "Ya Abul Qasim, anta kullama qila laka syai'an taqbalahu?" Wahai Abul Qasim, kalau ada orang yang ngomong sesuatu kepadamu, kamu terima semua gitu ya. Ya akhi, i'lam anna man ta'awadza billahi minasyaitonir rajim faqad thabata 'ala ad-dinil qawim. Ketahuilah wahai saudaraku, barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk, maka telah lurus agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan tentang iblis yang terlaknat dalam surat Al-A'raf ayat 16, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan dudukin mereka ya. Aku akan palingkan mereka dari jalan yang lurus, kata iblis. Wadzalika annahu ba'athahu Allah taala qati'an tariqad din kama anna lususa qutta'un li tariqid dunya 'alal muslimin. Maka dari itu iblis itu seperti begal dalam urusan agama. Sebagaimana begal harta di tengah-tengah jalan dalam urusan dunia, maka iblis adalah begalnya dalam urusan agama. Gitu ya. Fa iblis la'anahullah qati'u tariqil uqba liyasuddakum 'anil haqqi wal huda. Maka iblis dia yang begal, membegal urusan agama biar kita jauh dari yang hak, biar kita jauh dari petunjuk, biar kita tersesat. Itu urusannya urusan iblis. Fa idza sta'adta minhu haraba minka wa lam yaqdir 'ala qat'i tariqid din. Kalau kamu beristi'adzah wahai Abul Qasim, kalau kamu minta perlindungan Allah, artinya dia akan kabur darimu. Dia akan kabur yang jauh dan tidak jadi begal urusanmu. Itu kira-kira teman-teman yang bisa kami sampaikan. Tema mungkin yang sedikit-sedikit dulu ya teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kita sambil juga memaknai bahwa sepenting itu isti'adzah. Dan ada sahabat-sahabat juga dari orang-orang saleh yang bertemu, dimimpikan oleh Allah yang bertemu dengan iblis, kemudian memberitahu kepada kita apa yang mereka takuti. Dan ternyata tadi iblis tidak takut dengan apa ya? Dengan tongkat. Iblis tidak takut dengan senjata, dia hanya takut dengan isti'adzah kita. Makanya teman-teman, setiap kali kita membaca isti'adzah, perbanyak itu. Kita masuk rumah, ya, auzubillah minasyaitonirrajim. Ketika kita mau makan, ketika kita mau tidur, ya, ketika suami istri mau berhubungan badan, misalkan juga itu harus banyak beristi'adzah biar dijauhkan dari jin dan iblis. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan lain sebagainya, sebagai senjata kita yang ditakuti oleh iblis laknatullah alaih, sebagai senjata kita untuk mencegah dari gangguan-gangguan dan godaan iblis, jin yang terkutuk. Ya, baik. Itu mungkin teman-teman yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Insyaallah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.